Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Ya, anak-anak 10x1. Nah, alhamdulillah di semester 2 kali ini kalian masih akan tetap belajar ilmu kalam bersama Ibu ya. Ya. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai memasuki materi, kita akan membaca zikir pagi dan doa belajar bersama. Baik, silakan dimulai, dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millatin abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Semoga pelajaran yang hari ini kita pelajari bersama dapat menjadi barokah dan bermanfaat. Amin. Ya anak-anak, sebelumnya akan Ibu absen terlebih dahulu ya. Baik. Albi, Hadir. Atalah, Hadirah. Ali, Hadir. Anissa. Hadirah. Ya, alhamdulillah pertemuan pertama hadir semua ya anak-anak. Nah, materi yang akan kita bahas kali ini adalah ruang lingkup ilmu kalam. Coba sebelum Ibu masuk, apakah kalian ada yang sudah mencari tahu ada berapa ruang lingkup ilmu kalam? Saya, Bu. Iya, silahkan. Ada 3, Bu. Betul, coba sebutkan. Yang pertama ilahiyat, yang kedua nubuat, dan yang ketiga metafisika, Bu. Ya, betul. Ruang lingkup ilmu kalam ada 3. Yang pertama ilahiyat, yang kedua metafisika, yang ketiga nubuat. Namun hari ini yang akan kita perdalam yaitu aspek kajian nubuat mengenai kenabian. Nah, selain kita akan memperdalam aspek nubuat, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang ilahiyat dan metafisika secara mendasar. Nah, coba kalian perhatikan slide materi yang telah Ibu buat ya. Nah, yang akan kita perdalam kali ini yaitu objek kajian nubuat mengenai kenabian. Namun di sini Ibu akan menjelaskan secara mendasar apa itu ilahiyat dan apa itu metafisika. Pertama, ilahiyat merupakan objek kajian yang berkaitan dengan ketuhanan, yaitu zat Tuhan maupun sifat-sifat Tuhan. Kemudian ada metafisika. Metafisika ini meliputi hal-hal gaib, baik itu setan, jin, dan seluruh hal yang ada di antara langit dan bumi yang tak dapat dilihat oleh manusia. Kemudian nubuat. Nah, mengenai kenabian, kita semua pasti sudah familiar mengenai kenabian karena kita telah belajar rukun iman, yaitu iman kepada nabi dan rasul sejak dulu, sejak SD ya, SMP. Nah, sekarang kita akan mengulas kembali mengenai nabi. Ada 25 nabi yang wajib kita ketahui sebagai muslim, mulai dari Nabi Adam, Idris, Nuh, hingga nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian mengenai kemukjizatan nabi. Nah, coba adakah yang masih ingat beberapa nabi dengan mukjizatnya? Coba sebutkan. Ya, silahkan. Nabi Ibrahim dapat tahan ketertiban api. Nabi Musa dapat membuat lautan. Nabi Yunus dapat hidup dalam perut ikan paus. Ya, betul. Seperti itulah di antara mukjizatan yang ada pada Nabi Ibrahim yang tahan ketika dibakar oleh api, karena ketika itu beliau difitnah karena telah menghancurkan patung-patung. Kemudian Nabi Nuh yang selamat dari banjir bandang karena dengan izin Allah ia mendapatkan mimpi untuk diperintahkan untuk membuat sebuah perahu, sehingga Nabi Nuh dan pengikutnya dapat selamat menghindari
menghindari banjir bandang tersebut. Dan yang ketiga tadi sebagai contoh yaitu ada Nabi Yunus yang dapat hidup dalam perut ikan paus terombang-ambing oleh arus lautan ombaknya. Begitu. Seperti itulah kemujizatan para nabi yang bermacam-macam dan unik Allah berikan kepada masing-masing para nabi sesuai dengan zamannya. Nah, untuk itu kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi penutup, nabi terakhir, nabi akhir zaman, Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu yang mana hingga hari ini dapat kita pelajari, yaitu kitab suci Al-Qur'an. Oleh sebab itu, kita harus beruntung, bersyukur karena menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Seperti itulah poin dari kemujizatan sebagai ruang lingkup nubuat. Berikutnya kita akan lanjut dalam sifat-sifat Nabi. Nah, di sini kita akan membahas 4 pokok sifat yang ada pada Rasulullah SAW. Coba sebutkan 4 sifat yang ada dalam diri Rasul. Bu, yang pertama sidik, yang kedua fatonah, yang ketiga amanah, dan yang ketiga tabligh. Ya, betul. 4 sifat itulah yang pertama, sidik, amanah, fatonah, dan tabligh ada dalam diri Rasul. Amanah sebagai orang yang dapat dipercaya, kemudian tabligh menyampaikan, fatonah cerdas, sidik jujur. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW pecinta kita, harus mengikuti sifat-sifat tersebut. Kita jangan berbohong, kita harus dapat menyampaikan amanah, harus menjadi manusia yang cerdas. Nah, anak-anak, begitulah sifat-sifat yang ada dalam diri Nabi. Pembahasan poin selanjutnya dalam ruang lingkup ilmu kalam aspek nubuat yaitu Nabi Ulul Azmi. Nabi Ulul Azmi merupakan sebutan bagi para nabi yang Allah utus dengan kesabaran yang luar biasa. Mereka memiliki kesabaran yang amat tinggi karena umat yang mereka tuntun adalah umat yang sangat keras. Mereka sangat keras kepala menentang ajaran yang dibawanya. Coba sebutkan 5 nabi yang termasuk Nabi Ulul Azmi. Yang pertama Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Ya, betul. 5 nabi Ulul Azmi ini sering disingkat sebagai Mimin, yaitu Musa, Ibrahim, Muhammad, Isa, dan Nabi Nuh. Nah, yang pertama, Nabi Musa. Kemujizatan yang didapat Nabi Musa dari Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan tongkatnya. Tongkat beliau yang dapat berubah menjadi ular sehingga menakuti para ahli sihir Raja Fir'aun. Kemudian dengan tongkatnya pula Nabi Musa beserta para pengikutnya dapat selamat dari kejaran pasukan Fir'aun. Dan akhirnya Fir'aun dan pasukannya tenggelam di tengah lautan yang pada saat itu dibelah oleh tongkat Nabi Musa. Yang kedua ada Nabi Isa. Nabi Isa ini mukjizatnya yaitu dapat menyembuhkan orang yang sakit, bahkan menghidupkan orang mati. Pada saat itu dikisahkan ada seekor burung yang telah mati, kemudian badannya disimpan di setiap atas bukit. Kemudian dengan izin Allah, Nabi Isa dapat menghidupkan kembali dan menyatukan seluruh anggota tubuh dari burung tersebut sehingga burung tersebut dapat hidup seperti sedia kala. Kemudian Nabi Muhammad SAW dengan kemujizatannya yang luar biasa. Pada saat itu beliau ditantang oleh orang kafir Quraisy untuk menunjukkan bukti kemujizatan bahwa beliau adalah seorang nabi. Bahkan hal ini dibuktikan dalam hadis riwayat Bukhari bahwa pada saat itu Rasulullah SAW membuktikan kenabiannya dengan mukjizat Allah yaitu membelah bulan menjadi 2. Lalu mukjizatnya lagi yaitu dengan kitab suci Al-Quran yang hingga saat ini dapat
dipelajari oleh umat manusia sebagai pedoman hidup. Baik anak-anak, masuk ke dalam pembahasan yang terakhir mengenai dalil. Dalil nakli yang akan memperkuat pembahasan ruang lingkup ilmu kalam dalam aspek nubuat. Salah satunya ada dalam Quran Surat An-Nisa ayat 125 yang artinya, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya. Isi kandungan Quran Surat An-Nisa ayat 125 ini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan aturan berupa agama. Allah mewahyukan agama kepada para nabi, di mana para nabi membawa agama yang berbeda pada setiap zamannya, serta mereka diuji oleh umat yang berbeda pula. Maka di sini kesabaran dan tantangan yang dihadapinya pun berbeda tingkat kesulitannya. Seseorang akan dapat dikatakan telah melaksanakan aturan agamanya apabila melaksanakan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dalam Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar umatnya melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, melaksanakan yang baik, menjauhi yang buruk, dengan niat hanya karena Allah semata. Karena di sini ketika kita melakukan amal perbuatan dengan niat yang ikhlas hanya karena mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, maka insya Allah perbuatan yang kita lakukan tidak akan sia-sia. Seperti itulah pembahasan materi mengenai nubuat, ruang lingkup ilmu kalam yang kita pelajari hari ini. Masuk ke dalam kesimpulan. Jadi kesimpulannya, ruang lingkup ilmu kalam secara keseluruhan ada 3, yaitu ilahiyat, nubuat, dan metafisika. Alhamdulillah, materi kali ini telah selesai dipaparkan ya tentang ruang lingkup ilmu kalam. Nah, selanjutnya mungkin dari kalian apakah masih ada yang dibingungkan atau ada yang ingin ditanyakan tentang materi kali ini? Mungkin tidak ada, Bu. Tidak ada? Baik. Mungkin jika tidak ada, akan Ibu lanjut ya. Evaluasi. Nah, untuk evaluasi pertemuan pertama ini, kalian nanti akan membuat resume rangkuman tentang materi ruang lingkup ilmu kalam tentunya. Nah, namun di sini yang harus kalian perdalam isi dari resume itu mengenai aspek nubuat sebagaimana yang telah kita pelajari hari ini. Tugas ini merupakan tugas individu dikerjakan dengan diketik ya di Microsoft Word. Jangan lupa minggu depan harus dikumpulkan. Oke? Oke, Bu. Nah, mungkin seperti itu saja. Jika tidak ingin ada yang ditanyakan lagi, sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.